Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas seputar saham yang dimintai para subscriber kami ya, untuk kita ulas secara up to date untuk kalian. Dan topik kita kali ini, kita akan membahas mengenai tema ini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, Goto optimis kembangkan inovasi ini ya demi naikkan ini. Jadi masih kuatkah? Yang tahu saja ya. Ya, kita dapatkan ya informasi ini atau topik ini itu bersumber dari sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini kami dapatkan dari kontan.co.id, ini masih baru ya. Beritanya bahwa laporan keberlanjutan keempat Goto terbit ya, paparan komitmen 30 ya, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Goto ya Bapak Ibu semuanya ya. Kenapa kok Goto itu masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya? Namun satu sisi kita juga harus cek ya secara lebih dalam lagi siapa yang sudah punya kepentingan dan siapa bandar yang sudah masuk ya di saham Goto ini. Kita akan cek ya siapa bandarnya yang sudah persiapan atau market makernya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Bagi kalian para pemula, jangan di skip videonya agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita ke bandarmologinya, siapa yang sudah masuk ya, seperti itu. Oke, kita akan cek ya bandarmologinya atau siapa market makernya. Kita pakai akun sekuritas Stockbit ya, yang mana kalau kita cek itu secara detail ya, berapa yang masuk, berapa yang keluar ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita pakai Stockbit ya. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kini bisa dilihat ya bahwa BK, AK, PD, OD, RXNI ini mereka sudah masuk jumbo ya Bapak Ibu ya, pada tanggal 30 April kemarin ya. Namun yang buang barang ya itu ada AG, YU, MG, XL, KKCP. Nah, ini yang saya suka dari Stockbit itu dari sisi valuasinya ya. Jadi muncul berapa miliar dia akumulasi. Nah, kalau BK sendiri itu mengakumulasi dengan jumlah uangnya 59,1 miliar ya. Kalau di sekuritas lain itu nggak kelihatan ya berapa dia masuk jumlah uangnya ya. Tapi kalau di Stockbit itu masuk. Terus ditopang oleh kedua ya. Ini market makernya 11,8 miliar. PD ada 2,3 miliar, OD 2,2 miliar, RX 2,2 miliar ya. Ini untuk dari sisi valuasinya. Nah, kira-kira 59 miliar itu jumlah lotnya itu sampai berapa sih Pak Firman? Ya, ini ya kalian bisa dilihat ya. Ini mencapai 9,3 juta lot. Ya, dan mereka masuk secara rata-rata itu di harga 63. Ya, dan kenapa kok saham Goto ini tuh nggak boleh naik dulu? Ya karena disiram sama AG, YU, MG, XL. Yang notabene AG, YU dan juga MG ini ya buang barang cuman kecil. Nah, rata-rata kalau di saham Goto itu berapa sih Pak Firman? Ya, jadi seorang market maker, seorang big money yang bisa mengendalikan dari saham Goto ini minimal ya itu pegang barang 150 miliar. Ya, kalau di Goto itu 600 miliar ya minimal. Nah, tapi kalau secara harian ya di situ. Nah, jadi seperti market maker itu mereka akumulasi itu secara konsisten. Jadi ketika retail itu takut ya, ketika retail itu nggak kuat ya, retail itu nggak tahu karakter dari saham Goto ini ya mereka akan kocar-kacir. Ya mungkin pasti menghina. Nah, kenapa alasan utama di kelas akademi saya itu mayoritas alumni saya bimbing ya. Ada yang bertanya, Pak Firman, kira-kira market maker untuk mengendalikan di salah satu emiten itu berapa? Ya, di situ kami jelaskan ya
jelaskan karena di tiap-tiap emiten itu berbeda, sopirnya itu berbeda untuk menggerakkan mengenai dari tiap emiten. Tapi kalau dari saham Gotoh minimal itu 150 miliar. Nah, ini apakah market maker itu pakai satu broker saja? Enggak. Ya enggak. Ya, enggak. Jadi mereka ya pakai beberapa broker. Nah, ini biasanya salah satu ya alat yang harus market maker itu punya. Makanya kalau saya pribadi ya saya punya akun sekuritas itu lebih dari satu. Nah, Stockbit ini ya juga saya buka ya di situ yang tujuannya ya untuk diversifikasi. Karena apa ya, saya bisa lihat barang ya seperti ini ya, berapa sih BK untuk net buy hari ini, berapa dia net sell ya, nanti jumlah barang yang mereka kumpulkan biasanya saya hitung ya, saya hitung dulu. Oh, ini saatnya untuk masuk. Nah, kalau teknik seperti ini itu mereka sudah jam terbangnya biasanya sudah tinggi ya. Jadi sudah nggak melihat dari chartnya ya, biasanya seperti itu. Nah, alumni kami yang masuk di kelas kami yang saya ajari itu ya seperti itu. Jadi yang saya ajari bukan untuk spekulasi atau main-main, tapi caranya itu adalah cara kita untuk berdagang. Jadi kalau kalian itu berdagang ya, berapa barang yang harus kalian punya dulu ya, nanti kalian bisa bermain di situ. Nah, kebetulan saya pribadi ya juga pernah melakukan seperti itu ya, tapi ya di pasar offline. Nah, kalau di pasar online seperti di trading ini ya bagaimana cara kerjanya ya, saya jelaskan di kelas kami yang notabene membahas secara detail itu sampai 2 jam ya. Oke, nih kita lanjut ke laporan keuangannya. Nah, kita lanjut ya laporan keuangannya. Nah, ini ya dari saham Gotoh. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa saham Gotoh itu kerugiannya itu bisa diminimalisir. Yang tadinya itu 80,7 triliun, kini sudah kecil ya. Nggak ada 1 triliun. Nah, itu artinya apa? Bahwa saham Gotoh ini masih terus berupaya memperbaiki laporan keuangannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, diperbaiki laporan keuangannya. Dan market maker sendiri kalau di order booknya juga mereka tiap hari pungut barang dulu. Ya, nanti ada waktunya untuk digerakkan. Ya, untuk kalian yang mungkin nyangkut, mungkin kalian tuh nggak sabar atau mungkin nggak suka ya, pernah ada histori kekecewaan di saham Gotoh ini ya, mungkin kalian akan memaki-maki ya. Tapi kalau saya pribadi, karena saya tahu mengenai dari karakter dari saham Gotoh ini itu seperti apa ya, saya tetap diversifikasi ya. Saya buka akun di Stockbit juga ya, keluar masuk di Stockbit itu cepet dan enak ya, saya bisa cuan secara konsisten ya, seperti itu. Dan untuk akun yang lain ya saya khususkan untuk yang investasi dan juga untuk swing ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita akan cek ya dari formasi market makernya yang terjadi pada hari ini itu seperti apa order booknya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya yang saya katakan tadi, bahwa seorang bandar, seorang market maker, mereka beli barang itu ya mereka punya teknik, mereka punya timnya itu lebih dari satu ya, seperti itu. Nah, kenapa Pak? Kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok bursa nggak melarang? Bursa sejatinya itu melarang, tapi di situ ada celah ya, dan bursa juga jeli ya memantau hal ini. Kalau misalkan ya pergerakannya itu ngawur ya, nggak ada info berita apa-apa nggak ada petir, nggak ada hujan, saham ini rontok atau turun ya, ini akan bakalan memantau. Nah, ini formasinya mengenai dari saham Gotoh ya. Kalian bisa cermati ya di bit 57 sampai di 53, ini kepala satu ya ini ya. Kalau saya anggap ini sesuai bahasa saya sendiri ya, ini kepala satu yang notabene mereka itu berjejer ya, ini timnya. Nah, kalau di 67, 68, 69 ini juga berjejer ya, ini bit overnya. Nah, ini saya kenapa kok pakai Stockbit, karena di Stockbit ini up to date ya, jadi masih ada untuk order booknya. Tapi kalau di sekuritas lain itu nggak update ya, sudah nggak update. Nah, makanya kalau saya sendiri sebagai reviewer ya, saya tetap
harus cari yang sekuritas yang terbaik ya. Jadi seperti itu. Nah, ini lihat ya Bapak Ibu ya, kita cermati dari bid overnya. Ini sudah saya gedekan ya. Ini bid overnya. Ya, kalau kalian pakai HP sudah mungkin bisa ya. Karena kemarin ada yang komentar ini kurang gede. Nah, ini saya sudah gedekan. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Ini di 64 itu digenjel ya, digenjel 7 juta lot dan 65 ini 8 juta lot. Ya, yang total ini dalam artian kode Da Vinci-nya itu bagaimana Pak Firman? Jadi Goto ini market makernya mereka belum punya barang banyak ya, belum punya barang banyak ya. Jadi ya kalau kita cek ya di yang tadi ini ya, nih, nah ini BK ini ya setiap pembelian cuman ya di bawah 100 miliar ya. Yang notabene kalau seorang market maker mereka punya barang itu ya minimal itu 300 miliar ya, atau 500 miliar lah kalau secara standarnya. 100 miliar itu ya kayak BBRI ya, itu rame. Tapi sekelas Goto yang volumenya tebel-tebel ini ya di atas 150 miliar. Nah, itu harus punya barang dulu. Nah, nantinya mereka akan makan terus tuh. Makan ya, ketika retail cut loss mereka makan lagi ya di bid atau diturunkan. Digeprek. Ya, kalian cut loss dan lain sebagainya. Ya, ini market maker ini ya sama timnya ya ada komunikasinya ya, masuk terus ya seperti itu. Nah, alasan kenapa kok saya ini ya melakukan diversifikasi money management ya, polanya ya juga sama. Ya, yang saya kerjakan ya seperti itu. Ya, nanti bagaimana Pak ketika saham Goto ini itu digarap ya atau dikerjakan, dikerjain. Kok dikerjain? Bahasanya apa ya? Jadi bahasanya itu adalah ya sahamnya ini diterbangin. Ya. Bagaimana ya, biasanya ada informasi entah itu katalis positif ya, biasanya dia akan mulai tuh ngerakin. Mereka mulai dimakan sendiri. Nah, offer yang di sini itu dicabut, habis itu dia makan sendiri, teng kayak gitu. Nanti bidnya itu ditebelin, jebret ya gitu. Kalian nggak bisa ngantri. Nah, ketika saham Goto ini tuh masih boncos-boncosnya, kalian itu takut ya, biasanya seperti itu. Ingat disclaimer Bapak Ibu ya, saya tidak menyarankan untuk membeli atau menjual ya mengenai di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di Bapak Ibu semuanya ya. Jadi konten ini lebih ke edukasi ya, edukasi. Ya, jadi seperti itu. Nah, alasan kenapa kok market maker itu punya beberapa akun sekuritas? Ya, karena ya harus settle ya mengenai dari undang-undang pasar modal itu ya, mereka harus settle. Sebenarnya bursa juga mereka tahu ya mengenai hal itu, tapi ya juga menjaga ya tiap investornya nggak terlalu volatil. Contohnya volatil itu kayak saham-saham gorengan. Nah, kenapa kok kayak bursa itu menetapkan call action ya, yang ada notifikasinya, nanti ada tulisan X-nya kayak gitu di sini ya, nanti batas untuk naik atau penurunnya itu ya 10%. Nggak boleh lebih. Kalau Goto itu kalau kenaikannya ya lebih dari 10%. Penurunannya juga 10%. Tapi ya no problem kalau kalian itu masuk 100 juta ya di saham Goto, karena satu sisi ya volume itu tebel ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu untuk mau trading atau swing, batasi resiko 1-3% bisa aman ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal sesuaikan passion Bapak Ibu ya, entah itu mau trading, swing, atau invest ya. Teknik itu saya ajari di kelas ya, yang notabene mereka sekarang alumni saya sudah mencapai 300-an lebih ya. Sekarang sudah bisa trader mandiri ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, untuk strateginya ya, setelah kami tadi sudah membahas mengenai dari bandarmologinya, market makernya mereka siapa yang sudah persiapan, saya sudah ungkap mengenai laporan keuangannya dan juga formasi bandarmologinya itu seperti apa. Ya, kita langsung ke strateginya. Berhubung subscriber kami itu usianya itu 35 tahun ke atas ya, sudah mayoritas sudah berlanjut ya. Ya, kita ajarinya itu pelan-pelan ya ini. Ya, ini yang satu sisi kenapa saya pakai Stockbit ya ini. Ya, smooth
ya. Jadi untuk berapa persentase saya mau cuan, ya ini bisa ya. Untuk linknya bisa download di bawah ya Bapak Ibu, itu sudah saya tampilkan. Nah ini Bapak Ibu, jika kalian itu passionnya ini swing sama invest ya, karena di pas waktu kita kasih saran ya, kalian itu suka mana, banyak yang lebih invest sama swing ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu itu ketika saham GoTo ini masih terjadi konsolidasi ya, ini jadi harganya itu di situ saja ya, di area 59 sampai ke 74. Jadi di situ aja. Nggak mau kemana-kemana. Nah Bapak Ibu bisa dimanfaatkan ya, bisa masuk di harga 62 dan juga di 61 serta di harga 59 ya, seperti itu. Jadi tekniknya bagaimana Pak Firman? Bapak Ibu bisa dicicil entah itu 10% atau bisa pakai nominal ya. Kalau Bapak Ibu itu RDN-nya ada 100 juta ya bisa mungkin masuk ya 10 juta, 10 juta, 10 juta boleh. Ya, kalau RDN-nya 1M Pak Firman ya 100 juta, 100 juta, 100 juta boleh, seperti itu ya. Di average boleh. Ya, kalau misalkan di bawah 1 juta Pak Firman ya 100.000 boleh. Ya, tinggal sesuaikan passion Bapak Ibu ya. Ini bagi yang tahu-tahu saja ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Ya. Boleh strateginya di supportnya ya. Nih di supportnya. Nih support kuatnya di harga 59. Ya, kalau dikasih sama bandarnya. Biasanya ya nggak dikasih. Atau enggak kalian bisa nunggu. Pak Firman saya nggak mau nyicil kayak gitu. Saya kalau misalkan nyicil kehabisan ininya amunisinya habis. Boleh sesuaikan Bapak Ibu ya. Sesuaikan enaknya itu bagaimana. Tapi kalau saya pribadi ya saya melakukan sebuah inovasi ya. Kadang saya nunggu, kadang saya saya cicil. Tapi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau kalian nunggu, kalian nggak bakalan dapat. Tapi kalau kalian nyicil, pasti kalian dapat di harga manapun. Karena untuk support kuat ya, kita sebagai yang lama, mungkin sudah 10 tahun di market ya, saya lebih enak lebih ke nyicil ya, seperti itu. Nah nanti Pak Firman, kalau saya sudah dapat nih, kira-kira mau sell di mana? Nah ini Bapak Ibu, ya ini ada beberapa persentase ya. Bapak Ibu ketika dapat di 63 ya Bapak, kalau misalkan nggak kuat ya bisa jualan di harga 65. Kalau kalian tuh nggak sabar, buang saja di situ. Kalau kalian lebih sabar, pengen sabar dikit saja ya nanti bisa buangan di harga 68. Dan untuk resistnya di harga 71 dan untuk jangka menengahnya ada di harga 74 ya. Seperti itu. Pak Firman, saya nyangkut di harga 100. Nah, kira-kira kapan Pak Firman momentumnya? Ya nantilah. Ya di bulan ini ya, Bapak Ibu, di bulan November lalu. Nanti dia akan digarap. Tapi satu sisi ya market makernya ini masih pungut barang dulu. Biarkan market maker ini bekerja ya, banting kalian, di cut loss, dikocok-kocok kayak gitu. Yang mereka biasanya yang market maker nggak suka itu ketika sahamnya itu diganggu ya, atau para scalper lah kayak gitu. Biasanya nggak suka itu. Nah biasanya langsung dibantai kayak gitu. Cepet. Ya, biasanya kan stop loss, mereka pungut balik. Ya. Nah, nanti untuk kalian yang mungkin nyangkut di harga 100 ya bisa tunggu dulu, nanti bisa buang di harga 116 ya. Tapi di sini kapan Pak Firman? Ya sabar ya. Market maker saja seorang bandar, mereka sabar pungutin barang kalian di bawah. Ya, mereka sabar. Lah kalian modalnya berapa? Berapa miliar? Masuk berapa miliar? Kalian pengen cepat-cepat ya, seperti itu. Nah, kalau kalian para scalper ya yang notabene pengennya cepat-cepat ya, mainnya yang ketika saham GoTo ini masih digarap ya, atau masih dikerjain. Ya, istilahnya kerjain Pak Firman. Ya, jadi istilahnya ya masih dikerjain. Bisa bermain di situ. Jadi kerjaan itu istilahnya bagaimana Pak Firman? Bahasa Pak Firman ini kadang ya ngalor ngidul. Bagi yang paham saja ya. Kalau nggak paham skip, buang. Seperti itu. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di bid over. Jadi volatilitas itu cepat. Nah itu kalian mulai scalper. Tapi kalau posisinya itu masih diem kayak gitu ya biarin.
ya Bapak Ibu ya bisa tunggu saja. Jadi masuk ya. Jadi pakai RDN baru boleh ya. Makanya saya pakai di Stockbit ya. Baru ya seperti itu. Saya bantai lagi ya. Saya masuk lagi di situ. Ya uang saya diversifikasi ya masuk di bawah. Ya, masuk jebret-jebret main di bawah terus. Ya. Ketika muatan saya sudah banyak ya oke sudah. Ya nanti yang akun ini ya saya biarkan biar terbang. Biarin sekuat-kuatnya. Ya. Nanti ketika formasi ini sudah oke ya biasanya para retail baru masuk tuh. Ya, retail yang masih polos dapat informasinya dari berita saja baru masuk jebret-jebret baru masuk. Nah, ketika baru masuk bagaimana strateginya Pak Freeman? Ya sudah kita jualan. Nah, orang kita sudah punya barang di bawah kok. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya yang alumni kami itu sebelumnya itu banyak yang loss, ada yang 7M. Ya, loss, floating loss 7M. Wah, gede loh Pak Firman, yang gede. 20M juga ada ya. Ada yang tertinggi 50 miliar juga ada. Ya, setelah saya bina ya, saya kasih materinya ya, di situ ada 16 materi. Nah, saya dampingi ya akhirnya yang tadinya loss, floating loss itu akhirnya bisa profit ya, seperti itu. Dan sudah balik modal ya, seperti itu. Nah, makanya saya pribadi bikin kelas itu bukan inisiatif saya bikin untuk mencari kepentingan, buka kelas itu enggak Bapak Ibu, enggak. Saya sudah cukup ya, di market itu saya sudah cukup ya. Saya sudah merasakan ya loss juga pernah ya, dikocok-kocok sama bandar ya juga pernah ya. Saya awal mula bermain di pasar modal itu ya sejak di S1 saya kenal dunia pasar modal itu ya tahun 2016 ya. Sekarang dihitung saja sudah berapa tahun ya. Itu saya kelola evaluasi ya sampai sekarang ini ya, seperti itu ya gitu. Oke, subscriber kami juga ada yang scalping ya, scalper. Bagaimana Pak Firman cara scalpingnya? Tunggu saja di harga 62. Untuk stop lossnya ada di harga 61 ya. Jadi untuk scalping itu ya batasi resikonya juga cepat ya. Ini di 61 atau enggak di 60 lah, kalian buang barang ya, seperti itu. Masuk jebret kayak gitu ya, nanti jual 1-3% itu untuk target kami secara realistis ya. Tapi kalau kalian itu sudah ngerti karakternya, ngerti emitennya ya boleh buang nanti 17%, 8%, 5% ya. Jadi seperti itu ya. Ya nanti saya akan lihatkan untuk berapa persen saya cuan ya di Stockbit. Ya, nanti saya akan lihatkan untuk persentasenya untuk kalian. Baik, wah sudah 22% ya. 22 menit. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi kalian yang kepengen masuk di grup kami ya, ini caranya ya untuk masuk. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami sejak 1-2 tahun yang lalu ya. Mohon maaf kami baru bikin grup ya. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika join bersama tim kami itu. Dan ini ya hasil kerja tim kami di bulan Maret kemarin ya. Jadi kita rekomendasikan ada 50 stok yang terdiri dari profitnya ada 39, holdnya itu 2, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Bagaimana Pak Firman cara gabungnya? Trading saham ini diklik Bapak Ibu, diklik saja. Habis itu nanti ketemu menu seperti ini. Ya, habis itu nanti Bapak Ibu nih di sebelah ini ada tulisan tombol gabung, klik saja tombol gabungnya, gabung, klik ya. Habis itu nanti Bapak Ibu bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada untuk stop lossnya 1-3%. Silahkan bisa gabung ya Bapak Ibu ya. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan Pak Firman nggak bisa gabung grup, bagaimana caranya? Ya ini nomor deskripsi di bawah ini diklik ya. Ini ada nomor HP WA saya pribadi. Jadi selain nomor WA ini ya
itu penipuan. Silahkan Bapak Ibu hubungi saja. Itu nomor pribadi saya, hubungi saja. Selain nomor itu bukan saya. Terus yang ini ya, Bitly kelas Pak Afram ini diklik, nanti Bapak Ibu akan masuk di kelas privat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kelas akademi trading saham bulan Mei angkatan ke-6. Silahkan bisa masuk karena baru kami buka kemarin ya. Masih pre-opening. Nah, ini kami buka 8 kali pertemuan ya, itu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi malam-malam ya, setelah kalian kerja atau lihat nonton HP sambil tiduran, no problem, tidak masalah. Ya, yang penting kalian itu tahu ilmunya. Ya, nanti akan diajari. Di situ ada materi dasar ya, dari awal banget ya, bukan awal banget, tapi ya secara bagaimana sih cara pasar modal itu bekerja ya. Nah, setelah kalian itu tahu pasar modal itu bekerja itu seperti apa, nanti akan mendapatkan keuntungan ya, seperti itu. Itu ada 16 materi ya. Itu ilmunya ya kayak manajer investasi ya, mereka itu kelola dana itu seperti apa, di saham itu seperti apa, yaitu saya jelaskan di situ. Tapi mohon maaf, di situ nggak ada emiten rekomendasi, tapi kalian saya ajari ya rekomendasi saham yang bakalan terbang ya di situ. Terus ada level 1, level 2 dan juga level 3 itu apa sih Pak Firman? Itu level-level itu jadi ya ini yang rekomendasi ya Bapak Ibu. Ya, jadi di situ kita memberikan rekomendasi ya. Bedanya apa? Semakin tinggi valuasinya, maka rekomendasi yang Bapak dapatkan itu lebih banyak. Jadi nanti secara win rate-nya dalam 1 bulan itu ya banyak untungnya ya, seperti itu. Nah, ini 1, 2, 3 itu yang per bulan. Nah, kalau yang level 4 itu yang 1 tahun ya. Bapak Ibu bisa pilih yang mana, boleh ya. Tapi di sini ya nggak ada materinya. Saran saya masuk di kelas akademi dulu, nanti bisa masuk di sini agar mudeng tahu caranya. Ya, terus kita juga ada yang VVIP. Yang VVIP itu apa Pak Firman? Jadi yang lebih prioritas ya, kelas awal investor pemula, yang VVIP, yang mana di situ jamnya online ya, kita bisa kita sesuaikan kapan jamnya. Di situ kalian dapat materi dan juga rekomendasi serta ya pendampingan secara khusus. Nah, kalau yang kelas medium itu bagaimana ya, Bapak Ibu bisa ikut live trader trading bareng dengan saya ya. Itu ya setiap pagi juga masih dapat dan juga dapat rekomendasi saham-saham dan serta materi pendampingan secara khusus. Ya, ini medium dan juga pemula apa yang kelas awal ini, yang mana ini online. Nah, kalau yang kelas pro investor pemula itu yang kalian itu ya offline ya. Jadi mungkin kalian loss 1 M, 2 miliar, 5 miliar ya, bahkan 100 miliar ya. Lebih baik kalian tahu, pelajari dulu ilmunya dulu lah ya, cara berpikir pasar modal itu seperti apa. Nanti ya saya kasih tahu bocoran-bocoran berapa jumlah uang Bapak Ibu di RDN. Jadi saya arahkan untuk masuk yang saham-saham yang bakalan naik ya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa kelasnya. Nah, ini mungkin kalian itu di Surabaya sama Malang, Jakarta ya, di Pulau Jawa itu bisa manggil saya. Pak, di luar Jawa boleh nggak Pak? Boleh ya. Boleh saja ini. Yang kalau pengen ketemu langsung ya silahkan bisa di ini nanti registrasi. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sedikit review dari kami. Dan ingat ya Bapak Ibu semuanya, di kelas ini itu untuk kalian bagi para pemula ya, yang nggak tahu dunia pasar modal, yang awam banget ya, saya sarankan untuk masuk dulu daripada kalian itu boncos di market ya, puluhan juta, ratusan juta itu kalian berani, tapi untuk investasi kepada diri kalian itu kalian pelit ya, seperti itu. Karena ini balik modalnya cepat kok Bapak Ibu ya. Karena ini itu sebagai apa ya, psikologi kalian ketika ikut kelas ya, ketika kalian itu berbayar kan, jadi kalian punya rasa tanggung jawab. Tapi kalau ini gratis ya, pernah saya adakan gratis ya, mungkin kalian nggak akan ngelakuin ya apa perintah-perintah yang saya ajarkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.